Pemirsa, Anda menyaksikan Berita 21 bersama saya Ayu Lestari. Tepat hari ini 30 April 2024 merupakan hari pertama dilaksanakan UTBK atau yang sekarang disebut SNBT. UTBK atau SNBT kali ini dibagi menjadi dua gelombang. Di gelombang pertama dimulai tanggal 30 April hingga 7 Mei, kemudian gelombang kedua 14 hingga 20 Mei. Pantauan hari pertama, para peserta sudah hadir 1 jam sebelum tes dimulai dan juga pada pukul 6.45 hingga 6.50 waktu Indonesia Barat, para peserta sudah memasuki ruang ujian. Namun sebelum itu, untuk menghindari adanya kecurangan, para peserta akan dilakukan pengecekan menggunakan metal detektor. Kemudian untuk lokasi UTBK atau SNBT di Universitas Padjadjaran pada tahun 2024 ini dibagi menjadi 7 lokasi. Yang pertama terdapat di Gedung Laboratorium 1 Fakultas Farmasi, kemudian di Gedung Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian di Gedung D PBBS, dilanjut dengan Gedung Delta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada di Gedung Akademik 2 di Fakultas Keperawatan, ada di Gedung C5 dan C3 di Fakultas Kedokteran, dan terakhir di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi. Menurut data yang kami peroleh, sebanyak 10.321 orang mengikuti UTBK di Pusat UTBK Universitas Padjadjaran. Adapun untuk daya tampung per sesinya di Kampus Jatinangor sebanyak 525 orang, kemudian daya tampung di UIN Sunan Gunung Jati sebanyak 400 orang. Nantinya, para peserta akan diawasi oleh 36 pengawas dengan 6 orang cadangan. Tadi kami sempat bertemu dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, yang ikut memantau jalannya UTBK atau SNBT di hari pertama di Universitas Padjadjaran. Berikut kutipan wawancara kami. Ya, alhamdulillah dari sisi persiapan panitia, kedatangan peserta, dan juga situasi semuanya baik. Walaupun tadi kita temui tadi pagi ada sedikit kendala dari koneksi dengan server pusat, tapi saya pikir sudah bisa tertangani baik. Mudah-mudahan tidak mengganggu kesiapan dan proses ujian yang dilakukan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan bisa lancar terus sampai nanti ke akhir. Ya, melihat dari hari pertama sudah cukup baik, jadi untuk nanti mahasiswa di hari-hari berikutnya yang akan mengikuti ujian di Pusat UTBK Unpad, mungkin ini bentuk kerjasama yang sudah cukup baik ini bisa diteruskan, jadi datang tepat waktu, lalu tidak perlu untuk datang terlalu banyak orang ke Unpad karena kita ada keterbatasan juga dari sisi fasilitas untuk mengantar. Dan tetap tertib, jangan lupa makan dulu dan sebagainya sehingga nanti pada saat ujiannya bisa lebih serius, konsentrasi, dan bisa menyelesaikan semua materi ujian dengan baik. Oh iya, jadi kan kalau UTBK kan sebetulnya yang ujian hari ini di sini tidak semua daftar ke Unpad, dan tidak semua yang daftar ke Unpad ini ujiannya di Unpad. Jadi kan ada yang datang dari luar tapi jangan ke Unpad. Tapi prinsipnya kami berharap dari kuota SNBT yang sudah kita tentukan, ini bisa semua terjaring semua dan semua bisa registrasi ulang. Karena kursi yang sudah didapatkan ini akan menjadi sangat sayang apabila tidak diambil, artinya tidak registrasi. Jadi mudah-mudahan dapat terjaring 100% dari alokasi SNBT yang kita siapkan untuk mahasiswa. Tidak ada peserta yang terlambat serta hanya 1% saja yang tidak hadir ke ruang ujian. Namun dihimbau bagi para peserta di sesi dan waktu lain untuk menyiapkan dokumen yang sudah diwajibkan dan juga hadir ke lokasi yang sudah ditentukan. Dari Jatinangor Sumedang, Ayu Lestari, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan.